Untuk pertemuan hari ini itu saya akan lebih memfokuskan pada bagaimana penyusunan bab 3 di dalam proposal penelitian kuantitatif, yaitu Bapak Ibu menjelaskan mengenai metode penelitian. Mohon izin saya akan share screen untuk materi hari ini. Jadi kita fokus kepada desain riset, batasan penelitian, ya, desain riset, batasan penelitian, identifikasi variabel dan definisi operasional. Jadi di dalam bab 3 itu berisi desain, ya, desain penelitian, ya. Kemudian batasan penelitian, karena tidak mungkin kita melakukan atau menguji seluruh fenomena yang ada, tetapi ada batasan-batasan yang kita lakukan, sehingga perlu disampaikan batasan penelitian. Kemudian identifikasi variabel dan definisi operasional. Nanti hari Senin saya akan menjelaskan terkait dengan teknik analisis data, atau bagaimana Bapak Ibu melakukan analisis data terkait dengan penelitian yang Bapak Ibu lakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Nah, desain riset, jadi yang disebut sebagai desain riset itu adalah rencana dari struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian, ya, sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Jadi desain penelitian adalah merupakan rencana dari struktur, ya, jadi struktur penelitian. Jadi nanti Bapak Ibu akan ditunjukkan di dalam desain penelitian kuantitatif ada beberapa hal ataupun kriteria ataupun prasyarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan atau dalam melaksanakan desain penelitian kuantitatif. Jadi agar mengapa desain penelitian ini penting untuk direncanakan sejak awal, ya, agar hasil penelitian itu dapat menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam desain penelitian, jadi ada beberapa hal, ya. Jadi desain penelitian itu terkait dengan perencanaan aktivitas dan waktu. Jadi aktivitas apa saja yang Bapak Ibu lakukan khususnya dalam penelitian kuantitatif. Kemudian desain penelitian itu selalu didasarkan pada pertanyaan atau topik penelitian. Ya, jadi untuk topik penelitian yang berbeda bisa saja desain risetnya akan berbeda. Ya. Nah, desain penelitian itu mengarahkan ke pemilihan sumber daya dan tipe informasi yang diperlukan. Ya. Jadi misalnya desain penelitian Bapak Ibu ingin menguji apakah ada perbedaan persepsi tentang satu produk, gitu ya. Nah, tentu saja sumber daya atau tipe informasi yang diperlukan berbeda. Tipe informasinya adalah dalam bentuk survei. Ya. Kemudian desain penelitian merupakan suatu kerangka untuk menunjukkan hubungan antar variabel-variabel yang diteliti. Ya, jadi di dalam desain penelitian itu adalah merupakan kerangka pikir. Ya, kerangka pikir dari peneliti untuk menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Nah, desain penelitian itu menggariskan langkah-langkah untuk setiap aktivitas penelitian. Ya, jadi desain penelitian ini menggambarkan langkah-langkah untuk setiap aktivitas penelitian. Nah, ini adalah karakteristik desain penelitian. Ya, jadi yang pertama adalah menentukan jenis penelitian, apakah penelitian tersebut adalah eksploratory atau pengujian hipotesis. Ya, jadi penelitian kuantitatif itu ada yang juga berupa riset eksploratory, ya, tidak menguji hipotesis. Ya.
Kemudian jika riset pengujian hipotesis, apakah bentuknya itu adalah riset deskriptif atau riset kausal? Ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Jadi kalau riset deskriptif itu adalah penelitian atau hipotesis dari hipotesis deskriptif itu adalah hipotesis karena adanya keberadaan satu variabel tunggal. Ya, kemudian ada hipotesis kausal. Ya. Kemudian menentukan dimensi waktu penelitian. Ya, jadi menentukan dimensi waktu penelitian. Apakah penelitiannya itu adalah cross sectional, time series, atau pool data atau panel data. Ya, jadi menentukan dimensi waktu penelitian apakah cross sectional, kemudian time series, atau pool data atau panel data. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan kedalaman penelitiannya. Ya, jadi apakah penelitiannya itu studi kasus? Ya, jadi apakah penelitiannya itu model penelitian studi kasus atau model penelitian studi kasus ataukah studi statistik? Ya, jadi kalau studi kasus itu yang dilihat adalah kedalamannya. Kedalamannya artinya topik yang dibahas ya atau fenomena yang dibahas itu cukup detail. Ya, itu yang dimaksud dengan studi kasus. Tapi kalau studi statistik itu yang diutamakan adalah tingkat generalisasi. Ya, jadi yang diutamakan itu adalah tingkat generalisasi. Jadi yang dibutuhkan adalah sampel yang banyak ya agar data itu bisa digeneralisasi. Kemudian yang kelima menentukan metode pengumpulan data. Ya, jadi menentukan metode pengumpulan data. Jadi apakah kontak langsung atau tidak langsung. Ya, jadi apakah kontak langsung ataupun tidak langsung. Ya. Kemudian yang keenam, sebentar. Jadi tadi deskriptif kausal menentukan riset apakah, mohon maaf, ini yang ketiga belum saya jelaskan tadi. Jadi menentukan dimensi waktu riset apakah cross sectional, time series atau pool data. Jadi kalau cross sectional, jadi cross sectional itu adalah jika datanya itu satu periode. Nah, jadi kalau cross sectional itu satu periode tapi banyak perusahaan. Ya, jadi cross sectional itu adalah satu periode, jadi yang diuji adalah tahun 2019 saja tapi banyak perusahaan atau banyak objek. Tapi kalau time series, ya, jadi time series itu adalah objeknya cuma satu, tapi periode waktu yang diteliti itu adalah banyak. Ya, jadi kalau time series itu periode waktunya yang banyak. Sedangkan pool data atau panel data itu adalah gabungan. Ya. Jadi gabungan artinya periode waktu yang diuji banyak, kemudian jumlah sampel atau jumlah responden misalnya atau jumlah perusahaan itu banyak. Ya. Jadi kalau cross sectional itu adalah pengujian datanya itu adalah satu periode tetapi banyak perusahaan. Kalau time series itu satu perusahaan tapi banyak periode atau banyak waktunya. Kalau pool data itu adalah sampelnya adalah banyak perusahaan dan banyak periode waktu yang digunakan. Jadi sudah menentukan dalam riset, studi kasus atau studi statistik, menentukan metode pengumpulan data apakah kontak langsung atau tidak langsung. Kemudian menentukan lingkungan penelitiannya. Ya, jadi apakah settingannya itu adalah non-contrive setting. Ya, jadi non-contrive setting yaitu lingkungan real atau lingkungan pengaturan artificial, yaitu eksperimen. Ya, jadi apakah modelnya itu non-contrive. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah menentukan unit analisisnya. Apakah individual atau diet? Nah, jadi diet itu adalah grup dari beberapa pasangan data. Ya. Kemudian bisa grup, organisasi, instansi, industri, pasar modal, atau negara. Jadi unit analisisnya apa? Jadi kalau misalnya persepsi akuntan terhadap
kecurangan, ya. Nah, maka unit analisisnya adalah orang, ya. Yaitu tadi individual tadi, akuntan tadi. Kemudian menentukan model empiris beserta definisi variabel. Kemudian menentukan sumber daya penelitian yang dibutuhkan, yaitu waktu, biaya, dan personal yang terlibat. Ya, jadi menentukan sumber daya penelitian yang dibutuhkan, bisa waktu, biaya, ataupun personal yang terlibat. Ini contoh ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini saya ambilkan contoh yang sifatnya penelitian di bidang ekonomi, gitu ya. Jadi contohnya itu adalah pengaruh dividen terhadap harga saham di pasar modal Jakarta. Jadi kalau ada istilah pengaruh itu jelas ada pengujian hipotesis, ya. Jadi jenis dari penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Kemudian riset pengujian hipotesisnya berupa riset kausal, ya, karena melihat ada pengaruh antar variabel, ya, jadi melihat pengaruh antar variabel. Kemudian dimensi waktu penelitiannya adalah melibatkan banyak waktu tertentu dengan banyak sampel, atau istilahnya adalah pool data. Nah, jadi dimensi waktu penelitiannya adalah melibatkan banyak waktu, ya, ke periode waktunya lebih dari satu periode atau 1 tahun, sedangkan juga menggunakan banyak sampel atau pool data. Yang keempat, kedalaman risetnya adalah kurang mendalam, tetapi generalisasinya yang tinggi, karena kan tadi pengujian statistik, ya. Jadi kalau pengujian statistik itu tingkat kedalamannya itu rendah. Tetapi tingkat generalisasinya itu yang tinggi, ya. Jadi karakteristik studi statistik adalah seperti itu. Kemudian metode pengumpulan datanya adalah tidak langsung, ya, berupa data arsip. Kemudian menentukan lingkungan penelitiannya adalah karena ya yang dilihat adalah kondisi yang sesungguhnya, maka lingkungan penelitiannya adalah lingkungan nyata atau istilahnya adalah field setting. Kemudian unit analisisnya adalah beberapa perusahaan di pasar modal. Kemudian menentukan model empiris beserta definisi variabelnya, ya. Jadi model empirisnya berupa apa, kemudian definisi variabelnya apa. Kemudian menentukan sumber daya penelitian, baik itu waktu, biaya, dan personel yang terlibat. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi desain penelitian, ya. Jadi ada alfa, beta, ukuran sampel, dan faktor desain atau D, ya. Jadi dinotasikan adalah D. Jadi apa itu alfa? Jadi alfa itu merupakan probabilitas kesalahan tipe 1 atau type 1 error, yaitu secara salah menolak hipotesis nol yang benar. Ya, jadi secara salah menolak hipotesis nol yang benar. Jadi ini adalah kesalahan dalam desain penelitian. Jadi Bapak Ibu menentukan desain penelitiannya itu adalah harusnya hipotesis nol itu apa namanya ditolak gitu ya. Nah, ini salah menolak hipotesis nol yang benar. Kemudian beta, ya, itu adalah merupakan probabilitas kesalahan tipe 2 atau type 2 error, yaitu secara salah tidak menolak hipotesis nol yang tidak benar. Ya, jadi secara salah itu tidak menolak hipotesis nol yang tidak benar. Jadi hipotesis nol itu salah tetapi tidak ditolak, ya, malah didukung gitu ya istilahnya. Kemudian yang ketiga adalah ukuran sampel. Ukuran sampel itu adalah jumlah sampel. Kemudian faktor desain, ya, jadi faktor desain itu adalah theta dibagi dengan apa namanya alfa, ya. Di theta itu ada besaran dari treatment efek, ya, tergantung dari teori yang mendukung. Sedangkan deviasi standar itu adalah kesalahan residu, ya. Jadi tergantung seberapa besar efek dari bias dan pengganggu itu dapat diatasi. Nah, ini adalah karakteristik penelitian yang baik. Ya, jadi kalau penelitian kuantitatif itu dikatakan penelitian itu hasilnya itu akan baik, itu jika menggunakan sampel data yang cukup besar. Ya, jadi sampel datanya cukup besar. Kemudian yang kedua, ya, apa namanya menggunakan alfa
pengujian yang kecil. Ya, jadi umumnya alfa yang digunakan itu adalah 5%. Namun beberapa penelitian itu bisa menggunakan alfa besar 10%. Jadi ini kalau tingkat kesalahan, ya, jadi error. Ya kalau penelitian-penelitian sosial ya boleh errornya 1%, 5% atau 10%. Tetapi kalau penelitian eksakta itu ya tidak boleh, ya nggak boleh ada kesalahan. Ya. Jadi kesalahannya atau tingkat kesalahannya harus 0%. Kemudian yang ketiga adalah membangun hipotesis dengan menggunakan teori yang baik, sehingga faktor desain D itu dapat meningkat. Ya, jadi karena ini penelitian tadi yang sudah saya jelaskan di awal pertemuan. Jadi kalau penelitian itu ada teori yang kita ingin uji, ada fakta, ya kemudian dari teori yang ada itu kita turunkan hipotesis, ya sehingga penelitian itu harus didasarkan pada teori. Ya, jadi teori apa yang ingin diuji. Kemudian yang keempat, ya untuk mengurangi bias yang terjadi atau meningkatkan validitas dan reliabilitas dari penelitian. Ya, jadi karakteristik riset yang baik itu adalah mengurangi bias yang terjadi atau meningkatkan validitas dan reliabilitas dari penelitian. Ya. Nah ini saya coba berikan contoh sebentar terkait dengan artikel penelitian. Jadi contohnya ini adalah salah satu contoh penelitian gitu ya. Saya coba kaitkan dengan apa yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, jadi determinan penggunaan sistem akuntansi pemerintahan desa, analisis keperilakuan menggunakan UTA. Ya, jadi ini adalah kepanjangan dari teori yang ingin diuji. Ya, kepanjangan dari teori yang ingin diuji. Ya. Jadi menguji hubungan antara determinan ya, penentu penggunaan sistem informasi akuntansi pada pengelolaan keuangan desa melalui aspek model ya, UTAUT. Ya. Nah ini menggunakan data yang telah dikumpul menjadi model software yang digunakan ya itu adalah Smart PLS ya. Nah kita lihat di dalam atau di dalam metode penelitiannya di dalam artikel. Jadi ini teori itu disampaikan. Nah, ini contoh hipotesis ya. Jadi hipotesis penelitian. Jadi ekspektasi kinerja dan minat keperilakuan. Jadi diasumsikan di sini ekspektasi kinerja itu berpengaruh terhadap minat keperilakuan menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan desa. Ya. Jadi ini ada hipotesis yang dikembangkan didasarkan pada hasil-hasil penelitian terdahulu. Ya. Nah, di dalam setelah hipotesis itu diungkapkan, ya, ini adalah model penelitiannya. Ya. Jadi ekspektasi kerja itu berpengaruh pada minat penggunaan, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi yang memfasilitasi. Kemudian di sini adalah variabel pemodulasi. Ya, pada variabel yang memperlemah atau memperkuat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
Ya, jadi memperkuat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, ini metode penelitian. Jadi, di artikel ya, selalu dijelaskan. Jadi penelitian ini merupakan penelitian apa ya? Seperti tadi sudah saya jelaskan, penelitiannya bisa penelitian pengujian hipotesis atau explanatory research. Ya, jadi penelitian ini merupakan penelitian penjelasan atau explanatory research. Nah, yang menjelaskan ada atau tidaknya hubungan kausal antara variabel-variabel yang diteliti melalui suatu pengujian hipotesis yang diajukan. Jadi disebutkan di sini adalah explanatory research. Ya. Kemudian ini tadi definisi operasional, ya. Jadi ekspektasi kinerja itu adalah apa? Ekspektasi usaha itu adalah didefinisikan sebagai tingkat kepuasan yang dihubungkan dengan penggunaan sistem. Kalau ekspektasi kinerja itu didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap penggunaan sistem informasi itu akan meningkatkan hasil kerja. Ya. Jadi misalnya seperti ini. Kemudian pengaruh sosial, ya. Kemudian kondisi yang memfasilitasi, ya. Ini kemudian teknik analisis data, ya. Jadi teknik analisis data dengan menggunakan smart PLS, ya. Jadi ini adalah yang kita bahas, ya. Jadi yang harus ada definisi operasional dan lain sebagainya. Ya, ini tadi yang saya sampaikan terkait dengan karakteristik tadi, ya. Jadi kalau dari desain penelitian itu penelitiannya adalah penelitian explanatory tadi ya, kemudian berupa riset kausal ya, karena menguji pengaruh ya. Ini. Baik, saya lanjutkan. Ya, jadi contoh tadi ya, apakah pengujian hipotesis tadi contohnya adalah penelitian explanatory. Ya. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah batasan penelitian. Ya. Jadi agar tidak melebar, maka masalah penelitian itu perlu dibatasi. Ya, jadi jika tidak dibatasi, masalah tersebut mungkin tidak sesuai dengan kemampuan penulis. Artinya ya karena fenomenanya banyak, kemudian data yang diteliti juga banyak, maka ya harus dibatasi. Karena kalau tidak dibatasi, nanti Bapak Ibu nggak selesai-selesai penelitiannya. Apalagi kalau penelitiannya adalah berupa tesis, begitu ya, sehingga harus mempertimbangkan juga manajemen waktu, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ya, jadi tidak sesuai dengan kemampuan penulis baik dari segi pengetahuan, ekonomi maupun waktu, gitu ya. Nah, selain itu hasilnya pun akan dangkal sehingga tidak memenuhi salah satu syarat dari karya ilmiah. Ya. Kemudian identifikasi variabel penelitian, ya, jadi menentukan variabel-variabel penelitian yang digunakan meliputi variabel dependen, variabel independen, variabel pemoderasi jika ada, ya, jadi variabel pemoderasi itu adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ya. Kemudian variabel intervening, ya, jadi variabel intervening itu adalah variabel perantara. Ya, dan variabel kontrol. Yang berikutnya tadi adalah di dalam metode penelitian itu juga disampaikan bagian yang disebut sebagai operasionalisasi variabel, ya, atau definisi operasional dari variabel. Jadi variabel itu harus didefinisikan secara operasional, ya, agar lebih mudah dicari hubungannya antara satu variabel dengan lainnya dan bagaimana pengukurannya.
Ya, jadi yang dimaksud dengan definisi operasional itu nanti bisa berupa definisi narasi dan juga berupa definisi operasional. Jadi definisi operasional itu adalah bagaimana cara mengukur suatu variabel. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu mengukur satu variabel. Ya. Kemudian tanpa operasionalisasi variabel itu peneliti akan mengalami kesulitan dalam menentukan pengukuran hubungan antar variabel yang bersifat konseptual. Jadi operasionalisasi variabel itu penting untuk disampaikan di dalam proposal penelitian atau di dalam penelitian kuantitatif, karena kalau tidak disampaikan maka peneliti akan mengalami kesulitan dalam menentukan pengukuran hubungan antar variabel yang bersifat konseptual. Nah, yang berikutnya untuk tadi, jadi definisi variabel itu ada dua, yaitu definisi naratif dan definisi operasional. Jadi definisi naratif itu adalah definisi dalam bentuk kalimat untuk menjelaskan makna dan artinya. Kemudian ada juga yaitu definisi operasional. Ya, jadi definisi operasional atau operational definition yaitu definisi yang berupa cara mengukur variabel itu supaya dapat dioperasikan. Ya, jadi ada definisi naratif dan ada definisi operasional. Ya. Jadi kita lihat dari contoh yang tadi, ya, jadi yang dimaksud sebagai definisi operasional itu yang mana, definisi narasi yang mana. Nah ini ya. Jadi kita lihat misalnya dari contoh artikel yang pertama. Ya. Jadi variabel independen pada penelitian ini meliputi ekspektansi kinerja, ekspektansi usaha, kemudian pengaruh sosial dan kondisi yang memfasilitasi. Ya, jadi kita lihat untuk yang variabel pertama yaitu ekspektansi kinerja. Ya. Jadi ekspektansi kinerja, jadi konstruk ekspektansi kinerja itu didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap penggunaan sistem informasi akan meningkatkan hasil kerja. Jadi definisi narasinya itu adalah tadi persepsi individu terhadap penggunaan sistem informasi akan meningkatkan hasil kerja. Adalah definisi operasional, definisi narasi. Definisi operasionalnya apa? Definisi operasionalnya adalah bagaimana cara mengukur. Kalau penelitian-penelitian yang sifatnya penelitian-penelitian yang sifatnya ini tadi, ya, survei, maka cara mengukurnya adalah dengan menggunakan indikator. Ya, jadi indikator itu adalah cara mengukur, ya. Jadi cara mengukur ekspektansi kinerja yaitu dengan indikator yang ini ya, penyelesaian pekerjaan dengan sedikit waktu, peningkatan prestasi kinerja, membawa kebermanfaatan pada pekerjaan, meningkatkan produktivitas. Kemudian masing-masing indikator menggunakan skala Likert 7 poin. Nah, ini yang disebut sebagai definisi operasional. Jadi definisi narasinya itu adalah ini ya, jadi persepsi ini adalah definisi narasi, sedangkan definisi operasional bagaimana cara mengukur itu adalah ini ya. Ini adalah definisi operasional. Nah, kita lihat juga misal contoh yang ekspektansi usaha misalnya. Jadi ekspektansi usaha itu definisi narasinya ini adalah ini. Ya, tingkat kepuasan yang dihubungkan dengan penggunaan sistem. Itu adalah definisi narasi dari ekspektansi usaha. Ya, tetapi definisi operasionalnya apa? Ya, jadi definisi operasionalnya adalah ini. Ya, jadi ekspektansi usaha itu diukur dengan indikator mudah untuk dipelajari, mudah untuk dipahami, mudah untuk digunakan, kemudian mahir untuk menggunakan. Nah, pengukurannya itu dengan menggunakan skala Likert 7 poin mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Ya. Jadi itu adalah contoh definisi operasional dan definisi
narasi. Ya. Bu, mau tanya Bu? Ya. Iya, saya mau tanya berkaitan dengan apa ini hipotesanya. Seperti yang tadi kan di artikel itu, kalau nggak salah itu pakai explanatory research untuk apa? Untuk meneliti ekspektasi kinerja, ya kan? Ya. Pertanyaannya adalah kalau bagaimana cara kita menentukan hipotesis yang tepat untuk kita, maksudnya ada nggak macam tips-tipsnya untuk kita bisa menentukan hipotesis yang tepat untuk kita riset gitu, Bu, meneliti. Ya, jadi kalau penelitian tesis ya, dalam menyusun hipotesis itu ya harus didasarkan pada penelitian terdahulu. Ya, tidak bisa didasarkan pada keinginan saya, nggak bisa. Ya. Jadi hipotesis penelitian yang Bapak Ibu, jadi kalau penelitian model penelitian kuantitatif, hipotesisnya gimana? Hipotesisnya harus merujuk pada penelitian terdahulu. Ya, atau teori yang mendasari. Jadi tidak bisa apa namanya? Didasarkan pada keinginan sendiri, ya. Ya, jadi kadang-kadang ini atau didasarkan pada common sense. Padahal sense-nya itu kadang-kadang nggak common gitu ya, nggak umum gitu ya. Jadi harus didasarkan pada hasil atau hipotesis yang dikembangkan itu harus ada dasar penelitian terdahulunya. Tidak bisa mengembangkan hipotesis atas keinginan sendiri tanpa dasar penelitian terdahulu. Ya, jadi ya itu tadi justru kalau menurut saya lebih mudah. Kenapa ya? Harus ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Dari teori sebelumnya atau dari penelitian sebelumnya. Begitu Pak. Jadi memang yang terberat atau dalam penyusunan penelitian kuantitatif itu ya harus mencari sebanyak-banyaknya artikel yang dibutuhkan sesuai dengan topik penelitian yang akan Bapak Ibu teliti. Gitu Pak. Jadi tidak bisa tadi mengembangkan sendiri. Oke Bu. Thank you Bu. Ya. Ada lagi? Saya lanjutkan. Nah, definisi operasional ya suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan, nah, atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati, ya, dan yang dapat diuji ya, atau ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Nah, ini ada beberapa manfaat definisi operasional variabel. Ya, jadi mengidentifikasikan kriteria yang dapat diobservasi atau yang sedang didefinisikan. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan bahwa suatu konsep atau objek mungkin mempunyai lebih dari satu definisi operasional. Ya. Kemudian mengetahui bahwa definisi operasional bersifat unik dalam situasi di mana definisi tersebut itu harus digunakan. Nah, yang berikutnya terkait dengan pengukuran, kita akan membahas terkait dengan skala. Ya, jadi khususnya kalau penelitian, kalau di bidang Bapak Ibu, saya yakin data yang digunakan itu adalah data-data atau penelitian-penelitian perilaku, ya, behavior research, ya, penelitian perilaku. Sehingga di dalam penelitian perilaku itu tentu saja perlu dikembangkan pengukuran-pengukuran perilaku tadi, persepsi tadi ke dalam model data kuantitatif, ya, dalam model data kuantitatif, yaitu dalam bentuk skala. Ya.
Di skala itu adalah alat atau mekanisme yang dapat digunakan untuk membedakan individual ke dalam variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Ya, jadi skala ini adalah alatnya atau mekanisme yang dikembangkan ya, untuk membedakan individual-individual dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Jadi definisi operasi dan pengukuran itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, jadi mendefinisikan atau definisi operasional itu adalah menjelaskan konsep supaya menjadi elemen atau variabel yang dapat diukur dalam penelitian. Ya, sedangkan pengukuran itu adalah pemberian nilai dari elemen ya, atau variabel dengan menggunakan alat skala. Nah, jadi pengukuran pemberian nilai dari elemen atau variabel dengan menggunakan alat skala. Nah, ini adalah tipe-tipe skala. Ini sudah kita bahas atau sudah pernah kita singgung sebelumnya ya, di pertemuan kemarin. Ya, jadi yang metrik, non metrik, kemudian dikelompokkan. Kalau nominal, ordinal itu adalah non metrik. Kalau interval dan rasio itu adalah metrik. Ya. Jadi kalau nominal itu adalah bernilai klasifikasi, misalnya laki-laki dan perempuan untuk gender. Kemudian ordinal yaitu bernilai klasifikasi dan order, ya ada urutan. Ya. Jadi misalnya kurang, baik, sangat baik. Jadi ada urutannya, kurang dulu, baik, habis itu yang paling tinggi sangat baik. Nah yang berikutnya adalah interval. Ya. Jadi interval ini adalah bernilai klasifikasi, ya, ada urutan dan berjarak. Ya, jadi misalnya skala Likert 1 sampai dengan 5. Jarak 1 sampai dengan 2 itu mempunyai jarak yang sama dengan 2 sampai dengan 3 dan seterusnya. Ya, itu adalah model skala interval. Kemudian yang berikutnya rasio. Ya, jadi rasio itu adalah bernilai klasifikasi, ya, sama. Kemudian ada urutannya. Ya, ada urutannya, berjarak, dan tambahannya adalah mempunyai nilai awal. Ya, mempunyai nilai awal. Ya, misalnya unit waktu sebesar 20 menit. Itu nilai awalnya adalah 0. Ya, jadi kalau rasio itu ada tambahan, ya, jadi ada bernilai klasifikasi, ada urutan, berjarak, dan mempunyai nilai awal. Kemudian metode penskalaan, ya, jadi metode penskalaan ini adalah pemberian nilai-nilai ke variabel. Jadi terdapat dua metode penskalaan, yaitu skala rating, ya, atau rating scale, dan skala ranking atau ranking scale. Ya, jadi dua metode penskalaan itu ada rating, ada skala ranking. Nah, untuk skala rating itu digunakan untuk memberikan nilai, ya, atau rating ke satu variabel. Nah, beberapa skala rating yang sering digunakan itu ada skala dikotomi, skala kategori, kemudian skala Likert, kemudian skala perbedaan semantik, kemudian ada skala numerik, skala penjumlahan tetap atau konstan, skala stapel, dan skala grafik. Kita akan lihat contoh-contoh dari jenis-jenis skala rating. Ya. Jadi yang pertama ini adalah skala dikotomi. Ya, jadi contoh, ya, jadi kalau karena Bapak Ibu saya yakin itu di bidang Bapak Ibu penelitian yang memungkinkan adalah penelitian-penelitian terkait dengan perilaku. Ya, jadi instrumen surveinya, kemudian bagaimana indikatornya diukur, itu perlu Bapak Ibu memahami terkait dengan teknik penskalaan. Ya, jadi salah satunya adalah skala rating. Skala rating yang pertama yaitu skala dikotomi. Ya, jadi skala dikotomi ini adalah skala ini memberikan nilai dikotomi. Ya, jadi dikotomi ya atau tidak, benar, salah. Nah, untuk skala dikotomi ini data yang digunakan adalah data nominal.
Nah, contohnya, contoh instrumen kuesionernya, apakah Anda mempunyai kartu kredit? Ya atau tidak. Ya, ini adalah yang disebut sebagai skala dikotomi. Skala yang kedua adalah skala kategori. Ya. Jadi skala ini memberikan nilai beberapa item untuk dipilih. Sedangkan tipe data yang digunakan untuk skala ini adalah tipe nominal. Ya, jadi contoh, pilih industri dari perusahaan. Ya, jadi apakah pabrikan, jasa, gas, dan minyak, keuangan, ataupun lainnya. Ya. Jadi ini adalah disebut sebagai skala kategori. Nah, yang berikutnya adalah skala Likert. Ya, jadi skala ini digunakan untuk mengukur respon subjek ke dalam 5 atau 7 poin skala dengan interval yang sama. Sedangkan tipe data yang digunakan adalah tipe interval. Ya, jadi contoh ini adalah contoh skala Likert. Ya, jadi dengan menggunakan skala Likert, apakah Anda setuju pendapat ini? Dosen memberikan wawasan. Ya, 1 sangat tidak setuju sampai dengan 5 itu sangat setuju. Ya, ini adalah contoh-contoh penggunaan skala Likert. Ya. Nah, yang berikutnya adalah skala perbedaan semantik. Ya, jadi skala perbedaan semantik, jadi skala ini adalah menggunakan 2 buah nilai ekstrim. Ya, ini tadi ya, setuju, tidak setuju, pintar, tidak pintar, besar, tidak besar. Ya. Diminta 2 buah nilai ekstrim dan subjek diminta untuk menentukan responnya di antara 2 nilai tersebut di ruang yang disediakan yang disebut dengan ruang semantiknya. Ini garis-garis yang kosong ini adalah ruang semantik. Ya, ini adalah ruang-ruang semantik. Jadi ini adalah disebut sebagai skala perbedaan semantik. Ya, di respon 2 nilai, ya, ada 2 nilai ekstrim. Ya. Nah, untuk skala perbedaan semantik ini, tipe data yang digunakan adalah tipe interval. Yang kedua adalah skala numerik. Ya. Jadi skala ini sama sebetulnya dengan skala perbedaan semantik, ya, sama dengan skala perbedaan semantik ya untuk skala numerik. Hanya mengganti ruang semantik yang disediakan dengan angka numerik. Ya. Jadi kalau di sini kan ada ruang semantik tadi yang garis-garis ini loh. Ya. Nah, sekarang kalau skala numerik itu ruang semantiknya diganti dengan angka numerik. Ya. Kemudian tipe data yang digunakan adalah tipe interval. Ya. Jadi tipe data yang digunakan adalah tipe tipe interval. Ya. Bu, maaf itunya nggak kelihatan Bu di yang garis-garis apa nih? Kenapa? Yang tadi bilang ada garis-garis. Lah ya ini kan sebelumnya kan skala. Ini kan skala perbedaan semantik. Nah, kalau skala numerik itu garis-garisnya diganti angka ini loh maksudnya. Ibu cari garis-garis yang mana? Atau mau di garis-garis sendiri? Ya, jadi ini Dan kan maksudnya ini nggak muncul Bu? Atau punya saya ajat atau memang nggak ada contohnya? Gimana? Di layar nggak muncul atau memang nggak ada ya? Nggak ada contohnya? Contoh maksudnya? Yang kayak tadi yang Ibu bilang numerik, apa yang lainnya itu? Yang lain bisa melihat tadi? Atau semuanya yang, tidak? Yang semantiknya kelihatan, Bu. Yang semantik saya kelihatan. Kalau numerik kelihatan? Numerik memang nggak ada kan? Oh, kok nggak ada? Bentar. Numerik kan kata Ibu ganti angka itu. Angkanya ada. Oh iya, makanya. Yang ini terlihat toh? Ya, terlihat Bu. Ya maksudnya tadi lo garis-garisnya nggak ada, terus diganti dengan angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi kalau ini kan tadi yang ini ada garis-garisnya itu loh, itu kan ruang semantik. Yang kalau skala numerik itu nggak ada garis-garisnya maksudnya, tapi langsung diganti dengan angka. Gitu ya Bu ya, maksudnya begitu.
Nah, yang berikutnya adalah skala penjumlahan tetap, ya, skala penjumlahan tetap atau konstan. Ya, jadi skala penjumlahan tetap atau konstan itu adalah pada tipe ini subjek diminta untuk mendistribusikan nilai responnya ke dalam beberapa item yang sudah disediakan dengan jumlah yang tetap. Nah, tipe data yang digunakan adalah tipe rasio. Ya, misalnya di dalam memilih S2, tentukan besarnya nilai alokasi yang Anda berikan dengan total 100, ya. Jadi totalnya 100. Misalnya saya milih sekolah S2 karena fasilitas komputernya di sini nilainya 50. Ya. 50. Kemudian fasilitas basis data itu 10. Kenyamanan kuliah 10. Gelar dosen tetap 10, materi kuliahnya 20 misalnya, totalnya 100. Jadi ini adalah diberikan bobot ya terhadap pilihan ya. Jadi tentu saja kalau bobotnya paling tinggi itu adalah yang menjadi prioritas ya, yang menjadi prioritas. Ya, ini adalah skala penjumlahan tetap atau konstan. Yang berikutnya adalah skala stapel ya, atau stapel scale. Jadi skala ini dimaksudkan tidak hanya mengukur intensitas respon dari subjek, tetapi juga arah responnya. Ya, karena nilai 0 tidak disebutkan dengan eksplisit, maka tipe data yang digunakan adalah tipe interval. Ya, contoh bagaimana Anda menilai dosen yang mengajar di kelas ya, dengan melingkari nilai jawaban ya. Jadi karena tidak ada nilai 0 ya, atau nilai awal, maka tidak bisa dimasukkan sebagai skala rasio, tetapi skala interval ya. Jadi misalnya serius, apakah plus 1, plus 2, plus 3, atau malah minus 1, minus 2, minus 3. Nah, ini adalah skala stapel ya. Kemudian menarik ya, apakah menarik, kalau semakin menarik ya plus 3, tapi kalau tidak menarik ya misalnya bisa minus 1, minus 2, atau minus 3. Pintar ya, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah skala grafik. Ya, jadi skala ini menggunakan grafik skala dan subjek memberi tanda pada tempat di grafik atau responnya. Ya, jadi tipe data yang digunakan itu adalah tipe interval. Ya. Nah, yang berikutnya adalah skala ranking. Yang berikutnya adalah skala ranking. Jadi skala ini adalah membandingkan 2 atau lebih objek ya untuk memilih objek yang lebih baik. Ya, jadi ini adalah membandingkan 2 atau lebih objek untuk memilih objek yang lebih baik. Nah, skalanya dikelompokkan ada skala perbandingan berpasangan, kemudian bisa skala ranking dipaksakan, atau skala komparatif. Ya, jadi kalau tadi adalah jenis-jenis skala rating, sekarang adalah skala ranking. Ya, jadi skala ranking itu membandingkan 2 atau lebih objek untuk memilih objek yang lebih baik. Ya. Di skala perbandingan berpasangan itu adalah digunakan untuk memilih 1 dari 2 objek secara berpasangan. Tipe datanya itu adalah biasanya ordinal. Ya, kemudian skala ranking dipaksakan itu mengurutkan langsung relatif 1 terhadap lainnya. Tipe data yang digunakan adalah ordinal. Kalau skala komparatif ini membandingkan dengan standar yang lainnya. Tipe datanya juga ordinal. Nah, ini contoh skala perbandingan berpasangan atau pair comparison scale. Di antara kandidat berpasangan presiden dan wakil presiden, mana yang dipilih menjadi presiden perusahaan saudara? Jadi ini ada Ali Basuki, Ali Centil. Ya, boleh saja milihnya satunya di sini, satunya di sini. Ya, ini. Jadi yang atas itu sama. Ini contoh, ya, contoh skala perbandingan berpasangan. Yang berikutnya adalah skala ranking dipaksakan. Ya.
force ranking skill. Misalnya di antara kandidat presiden mana yang Anda pilih menjadi presiden, diberi ranking 1 sampai dengan 4 ya. Jadi dipilih di mana yang 1, mana yang 2, mana yang 3, mana yang 4 ya. Nah, yang berikutnya adalah skala komparatif ya, atau comparative skill dibandingkan dengan kinerja periode manajer atau kinerja manajer periode kemarin, kinerja manajer sekarang adalah, nah ini contohnya ya. Jadi inferior itu sekian, hampir sama 3, superior. Nah ini nilai tengahnya antara hampir sama dan superior. 2 itu adalah nilai tengah dari inferior dan hampir sama. Gitu. Baik, sebelum saya lanjutkan ke validitas dan reliabilitas, mungkin ada pertanyaan terkait dengan skala. Bu, saya mau tanya dong, Bu. Ya. Bu, pertanyaan saya untuk mengetahui skala ini valid atau invalidnya, ini pakai manual atau otomatis ya, Bu? Seperti kalau sekarang kan ada Google Form dan lain sebagainya, Bu. Ya, terus pertanyaannya? Nah, pertanyaan saya, sistemnya ini manual atau bagaimana, Bu, penghitungannya, Bu? Untuk mendapatkan hasilnya, Bu. Maksudnya gimana, Pak? Saya kok masih belum jelas Nah, dengar. jadi skala ini kan seperti angket kita sebar ya, Bu? Ya. Nah, untuk mendapatkan hasil dari angketnya itu bentuknya manual atau dihitung sendiri, maksud saya gitu. Manual atau dihitung sendiri? Enggak, maksud saya dihitung sendiri, jadi sifatnya manual atau memang ada satu sistem yang kita pakai untuk membuat data itu menjadi otomatis gitu, valid atau invalidnya. Ya tergantung peneliti. Jadi kalau misalnya valid tidak valid itu nanti bicara indikator, Pak. Jadi kalau misalnya valid tidak valid itu bicaranya indikator, bukan bukan alat yang digunakan ya. Jadi validitas, reliabilitas itu ada terkait dengan instrumen, ya, bagaimana bukan dengan cara menghitung. Nah, kalau metode yang memudahkan ya, kalau Bapak Ibu bisa pakai Google Form itu akan lebih mudah karena kan nanti responsnya itu kan bisa di download dalam bentuk Excel, ya, jadi kan akan lebih mudah untuk dihitung gitu ya. Jadi kalau dari segi kemudahan ya memang akan lebih mudah kalau menggunakan Google Form dibandingkan dengan secara manual dengan menggunakan angket, kertas, paper base gitu ya disampaikan. Nah itu nanti kan Bapak Ibu harus mengentri ulang di Excel gitu ya. Mengentri ulang di Excel itu tingkat errornya kita dalam mengentri itu juga bisa terjadi. Gitu Pak Sudiadi mungkin yang ditanyakan ya. Baik Bu, makasih Bu. Oke. Ya saya bertanya begini karena kan posisi kita nih peserta ada beberapa yang nggak di Indonesia, ada yang di luar negeri, ada yang di Vietnam, Pak Hendra, Pak Robert, Pak Gersom di Filipina. Memang kalau untuk penyebaran angket ini kan kalau kita nggak pakai seperti Google Form, itu kan akan menjadi kendala Bu. Ya. Itu ya. Bu tujuannya saya bertanya Bu. Makasih Bu. Ya jadi memang lebih memudahkan ya Google Form. Ya, jadi tinggal menginformasikan linknya di WhatsApp itu kan bisa langsung dikerjakan di WA juga kalau pakai Google Form. Gitu. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan lagi validitas dan reliabilitas ya. Jadi karena penelitian Bapak Ibu ini biasanya atau di bidang Bapak Ibu itu adalah penelitian yang sering dilakukan itu adalah model penelitian perilaku ya, sehingga harus dilihat validitas dan reliabilitas dari indikator. Dan reliabilitas dari indikator. Jadi apa yang disebut sebagai validitas dan reliabilitas? Jadi validitas ya,
itu adalah menunjukkan seberapa jauh suatu tes atau suatu set operasi itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas itu suatu pengukur yang menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengakses kebaikan dari satu pengukur. Ya. Jadi jadi kalau validitas itu seberapa jauh tes atau suatu set operasi itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya, sedangkan reliabilitas itu menunjukkan stabilitas atau konsistensi. Ya. Jadi ini adalah untuk validitas dan reliabilitas, ini adalah untuk untuk menentukan apakah instrumen yang kita kembangkan atau yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk validitas dan ya, jadi biasanya kalau penelitian-penelitian yang instrumen itu ya tentu saja harus diukur validitas dan reliabilitasnya. Ya. Nah, valid dan reliable itu berbeda. Ya. Jadi satu pengukur yang akurat dan konsisten sehingga dapat diandalkan atau reliable itu belum tentu mengukur tujuan yang diinginkan ya, atau valid. Ya, jadi karena valid itu berbeda dengan reliable. Ya, jadi kalau instrumennya itu reliable itu belum tentu valid. Ya, tetapi kalau valid itu sudah pasti reliable. Ya, jadi seperti tadi reliabilitas satu pengukur menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari satu instrumen yang mengukur satu konsep. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menimbang berat badan, pakai timbangan berat badan, pakai timbangan karung, pakai timbangan yang lain, itu menghasilkan angka yang sama. Itu yang reliable. Ya. Nah, untuk validitas itu ada dua jenis, ada validitas eksternal dan ada validitas internal. Ya, jadi kalau validitas eksternal itu menunjukkan bahwa hasil dari satu penelitian adalah valid, ya, dapat digeneralisasi ke semua objek, situasi, dan waktu yang berbeda. Validitas eksternal ini banyak berhubungan dengan pemilihan sampel. Jadi untuk penelitian Bapak Ibu misalnya untuk meningkatkan validitas eksternal, caranya gimana? Ya sampelnya harus banyak. Karena validitas eksternal itu terkait dengan tingkat generalisasi. Tingkat generalisasi semakin tinggi itu kalau Bapak Ibu sampel yang digunakan cukup banyak. Ya. Sedangkan validitas internal ini adalah menunjukkan kemampuan dari instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur dari satu konsep. Validitas internal ini adalah menunjukkan kemampuan dari instrumen penelitian yang Bapak Ibu gunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dari satu konsep. Sehingga validitas internal ini nanti kalau di dalam statistik itu biasanya yang diuji. Ya, jadi kalau untuk meningkatkan validitas eksternal itu adalah dengan banyaknya sampel yang digunakan. Sedangkan untuk validitas internal itu adalah ada pengujian statistik yang untuk melihat validitas internal dari satu penelitian. Nah, untuk validitas eksternal, ya, jadi supaya mempunyai tingkat validitas yang tinggi, sampel penelitian itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Ya, jadi validitas eksternal itu kan terkait dengan sampel yang digunakan. Jadi yang pertama, kriteria pertama itu adalah dapat digeneralisasikan hasilnya ke semua objek yang berbeda. Ya, jadi dapat digeneralisasikan hasilnya ke semua objek yang berbeda. Nah, caranya gimana supaya dapat digeneralisasikan hasilnya ke semua objek yang berbeda? Yang pertama adalah pemilihan sampel yang bias itu akan membuat sampel tidak akurat. Ya, karena sampel yang berisi dengan objek data tertentu yang dipilih oleh peneliti. Ya, seperti yang saya contohkan kemarin. Jadi misalnya Bapak Ibu menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan payung, tetapi yang diuji adalah hanya
periode waktu ketika hujan. Nah ini bias. Ya, sampelnya tidak akurat karena berisi objek data tertentu, ya data tertentu, ya data musim hujan saja tadi. Ya. Yang kedua adalah pemilihan sampel yang bias yang berisi dengan perusahaan-perusahaan yang bertujuan tertentu, ya juga akan membuat sampel tidak akurat, ya karena tidak berisi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah tidak ada, yang sebenarnya masih hidup selama periode sampel. Ya, jadi juga memasukkan misal sampel penelitiannya adalah tahun 2010 sampai dengan 2019 misalnya 2010 sampai 2019. Tetapi ada perusahaan A itu yang tutup tahun 2015. Nah, perusahaan A ini harus digunakan sebagai sampel di tahun 2010, 11, artinya sebelum dia bangkrut atau sebelum dia tutup. Nah, itu tetap boleh dimasukkan sebagai sampel. Yang ketiga adalah penelitian yang melibatkan sedikit perusahaan atau sedikit sampel, hasilnya akan dipertanyakan apakah dapat diterapkan ke perusahaan lain. Nah, supaya memiliki tingkat validitas yang tinggi, sampel penelitian harus memenuhi kriteria tadi, dapat digeneralisasikan hasilnya ke semua situasi yang berbeda, dan juga digeneralisasikan hasilnya ke semua waktu yang berbeda. Nah, jadi yang pemenuhan terhadap validitas eksternal. Yang berikutnya adalah validitas internal. Ya, jadi validitas internal itu ada 3 jenis: validitas isi, validitas kriteria, dan validitas konstruk. Jadi kalau validitas isi itu menunjukkan tingkat seberapa besar item-item di instrumen itu mewakili konsep yang diukur. Ya, jadi apakah betul instrumen yang Bapak Ibu gunakan itu dapat mengukur kecenderungan seseorang itu melakukan kecurangan. Ya. Itu adalah validitas isi. Sedangkan validitas yang berhubungan dengan kriteria atau criterion related validity itu digunakan untuk mengukur perbedaan-perbedaan berdasarkan kriteria yang digunakan. Ya, jadi ini adalah berkaitan dengan perbedaan-perbedaan berdasarkan kriteria yang digunakan. Jadi kalau Bapak Ibu menentukan satu indikator tertentu, misalnya persepsi kecurangan apakah sama dengan persepsi persepsi kecurangan apakah sama dengan persepsi individu itu ketika melakukan tindakan kriminal. Ya, jadi indikator kecurangan sama kriminal itu sama atau tidak. Nah, itu bisa diuji dengan validitas yang terkait dengan kriteria. Jadi kriteria, dikatakan kecurangan itu kalau ABC, kalau tadi yang lain itu apakah juga sama ABC. Ya, itu juga itu yang dimaksud sebagai validitas berhubungan dengan kriteria. Yang berikutnya adalah validitas konstruk. Ya, jadi validitas konstruk ini menunjukkan seberapa baik hasil-hasil yang diperoleh dari seberapa besar baik hasil-hasil yang diperoleh dari penggunaan satu pengukur sesuai dengan teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk. Konstruk atau indikator yang digunakan untuk menyusun satu variabel itu apakah sudah tepat atau belum. Dan apakah sesuai dengan teori yang digunakan oleh peneliti untuk menguji fenomena yang ada. Nah, yang berikutnya adalah validitas isi. Jadi validitas isi itu adalah validitas tampang atau face validity. Jadi kalau face validity itu adalah apakah item-item itu sudah mengukur konsep yang ingin diteliti. Ya, jadi apakah item-item yang atau indikator-indikator yang ada di dalam
survei tadi itu sudah mengukur satu konsep yang atau satu konsep yang memang ingin diuji oleh peneliti tersebut. Ya, jadi ini adalah yang disebut sebagai face validity. Jadi apakah item itu mengukur konsep. Di kecurangan tadi, kecurangan itu ada niat untuk melakukan sesuatu itu sudah masuk kecurangan. Ya tadi, itemnya itu apa saja. Apakah niat, kemudian sudah melakukan, nah itu adalah masuk dalam item kecurangan. Nah itu juga perlu dilihat face validity-nya, ya, atau ini adalah masuk dalam validitas isi. Nah tadi adalah validitas berhubungan dengan kriteria. Jadi ada dua jenis, ada validitas rentak, ya, atau concurrent validity, dan validitas prediktif. Ya. Jadi validitas rentak itu digunakan jika suatu skala membedakan individu-individu yang sudah diketahui berbeda berdasarkan kriteria tertentu pada saat pengukuran dan supaya dikatakan valid. Nah, skala pengukuran tersebut itu harus memberikan nilai yang berbeda terhadap individu-individu yang berbeda dan diukur dengan koefisien korelasi. Ya, jadi cara mengukur validitas serentak itu di pengujian statistik yaitu dengan menggunakan koefisien korelasi. Nah, yang berikutnya adalah validitas prediktif. Ya, jadi validitas prediktif ini adalah validitas prediktif itu adalah sebetulnya menunjukkan kemampuan dari instrumen untuk mengukur perbedaan kemampuan dari instrumen, ya, untuk mengukur perbedaan antara individu berdasarkan kriteria yang diprediksi. Ya. Jadi untuk validitas prediktif itu juga menggunakan korelasi, ya, jadi menggunakan koefisien korelasi. Ya, jadi dibandingkan apakah ada korelasi antara indikator dengan variabel. Kemudian validitas konstruk itu dapat dinilai melalui validitas konvergen atau validitas diskriminan. Ya, jadi kalau validitas konstruk tadi jika diperoleh, ya, jadi terjadi jika skor-skor yang diperoleh dari dua instrumen yang berbeda itu mengukur konstruk yang sama, yaitu memiliki korelasi yang tinggi. Sedangkan validitas diskriminan terjadi jika dua konstruk yang berbeda mengukur dua buah konstruk yang diprediksikan tidak berkorelasi. Ya. Jadi kalau validitas konvergen itu apakah dua konstruk itu mengukur satu hal yang sama, tapi kalau validitas diskriminan itu dua buah konstruk itu mengukur dua buah instrumen atau dua buah variabel sehingga harusnya hasilnya tidak berkorelasi. Ya, jadi sebetulnya validitas yang ada itu adalah pengujian secara statistiknya itu bisa dengan menggunakan korelasi, analisis korelasi. Ya, jadi ini validitas konstruk dapat diukur dengan beberapa cara, ya, multi-thread, multi-method matrix correlation atau pakai analisis faktor. Nah, yang sering digunakan kalau Bapak Ibu menggunakan SPSS untuk melihat validitas konstruk itu biasanya dengan analisis faktor. Nah, yang berikutnya adalah reliabilitas, ya. Di reliabilitas itu adalah tingkat seberapa besar suatu pengukur mengukur dengan stabil dan konsisten. Kemudian koefisien reliabilitas, ya, jadi mengukur tingginya reliabilitas suatu alat ukur. Nah, ini ada beberapa pendekatan untuk mengukur atau menguji reliabilitas. Jadi yang pertama adalah tes ulang atau tes retest. Ya, jadi dilakukan dengan melakukan 2 kali tes berurutan pada kelompok subjek yang sama dengan alat ukur atau instrumen yang sama. Jadi untuk mengukur reliabilitas satu instrumen, Bapak Ibu ada sampel untuk menguji instrumen, jadi dipisah jadi 2.
Ya, kemudian diberikan instrumen yang sama, kemudian diuji reliabilitasnya. Yang kedua adalah bentuk paralel. Ya, jadi bentuk paralel atau paralel form itu dilakukan dengan dua tes yang bersamaan pada dua kelompok subjek yang berbeda dengan alat ukur atau instrumen yang sama. Ya, jadi kalau yang pertama, maaf tadi yang contoh saya yang tadi saya sampaikan itu bentuk paralel ya. Jadi kalau dikelompokkan dipisah jadi dua, kemudian dilakukan pengujian instrumen secara bersama-sama, itu adalah bentuk paralel. Tapi kalau tes ulang tes itu misalnya satu individu yang ataupun partisipan atau responden yang nanti sebagai untuk melihat pilot test ya. Jadi pilot test pilot test dari instrumen survei. Jadi yang tes ulang itu ya dikasih instrumen survei, kemudian beberapa hari dikasih lagi instrumen survei yang sama. Itu yang dimaksud dengan tes ulang atau tes retest. Sedangkan yang ketiga separuh dipecah atau split half itu dilakukan dengan melakukan sebuah tes pada satu kelompok subjek dengan membagi item-item di tes menjadi dua separuhan ya. Jadi hampir sama dengan bentuk paralel, cuman item-itemnya tadi tidak dijadikan dites kepada dua kelompok, tapi dipisahkan. Jadi misalnya variabel independen A dan B itu kelompok A, sedangkan variabel independen C dan D itu kelompok B yang yang mengisi instrumennya ya, untuk melihat reliabilitas dari satu instrumen. Ya. Nah, ini adalah saya ulang kembali terkait dengan bentuk-bentuk model empiris ya. Jadi tadi regresi, apakah regresi logik, diskriminan, ANOVA itu dasarnya adalah tipe data dari variabel dependen dan variabel independen ya. Itu. Baik, itu penjelasan saya, mungkin ada yang ingin dikonfirmasikan. Baik, kalau tidak ada untuk tugas seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya, jadi Bapak Ibu diminta
untuk mencari artikel yang kemarin sudah saya sampaikan dengan topik yang sesuai dengan topik penelitian Bapak Ibu. Ya, jadi kalau bisa supaya tadi topik penelitian Bapak Ibu, kemudian diminta untuk menentukan jadi mereview artikelnya. Ya. Jadi yang pertama mereview dulu. Ya. Jadi risetnya apakah jenis riset, ya, eksploratory atau pengujian hipotesis. Jadi kalau yang ini itu tugasnya artikel penelitian kuantitatif. Jadi kalau yang ini dicari dulu artikel kuantitatif yang sesuai dengan topik penelitian Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang ingin diteliti, ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan mempresentasikan karakteristik desain penelitiannya. Ini hilang, jadi ke-8 ini saja. Jadi Bapak Ibu diminta untuk mencari artikel penelitian kuantitatif. Kuantitatif oke lah, nggak usah yang sesuai ya. Jadi pokoknya kuantitatif ya. Silakan dipilih sendiri. Ya. Kemudian Bapak Ibu tentukan jenis risetnya. Ya. Jadi apakah penelitian, apakah riset eksploratory atau pengujian hipotesis. Kemudian kalau pengujian hipotesis, apakah pengujian hipotesis yang deskriptif ataukah kausal? Ya, kalau deskriptif itu tadi yang ada keberadaan satu variabel tunggal. Ya. Kemudian dimensi waktunya apakah cross sectional, time series atau pool data. Kemudian penelitiannya apakah studi kasus atau studi statistik. Kemudian metode pengumpulannya itu apakah kontak langsung atau tidak langsung. Ya, jadi metode pengumpulan data. Ya, jadi metode pengumpulan data itu apakah kontak langsung atau tidak langsung. Kemudian yang keenam, menentukan lingkungan penelitiannya. Ya, apakah non-contrive atau yang tadi kalau yang sesuai dengan kondisi yang diteliti itu adalah field setting, ya, non-contrive ataukah field setting. Ya, kemudian menentukan unit analisisnya, apakah individual, grup dari beberapa pasang data, grup atau organisasi, instansi, industri, pasar modal atau negara, kemudian model empiris, serta definisi variabel. Ya, gitu. Jadi seperti yang kemarin, silakan Bapak Ibu untuk mempresentasikan ya ke-8 hal ini dari artikel yang Bapak Ibu cari sendiri. Gitu. Ada pertanyaan terkait dengan tugas? Artikelnya dari Google Scholar kemarin, Bu ya? Ya, boleh. Ya, itu akan lebih memudahkan. Silakan. Oke. Atau dari yang lain juga. Jadi kalau Bapak Ibu bisa cari juga di ResearchGate. Di ResearchGate. ResearchGate itu sama seperti Facebook ya. Cuman yang diupload itu bukan foto-foto. Kalau di Facebook atau Instagram itu kan yang diupload ketika Bapak Ibu selfie. Tapi kalau di ResearchGate itu adalah yang diupload artikel-artikel penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari di ResearchGate itu Bapak Ibu harus punya akun. Jadi buat akun dulu. Bentar. Bu, hari apakah presentasinya? Hari Selasa, Senin? Ya, Selasa. Senin kan nggak ada kuliah. Kuliah saya minggu depan kan Selasa dan Kamis, toh. Oke, Bu. Oke, Bu.
Kalau Bu Ivy mau hari Minggu boleh juga. Minggu hari ibadah, Pak. Ntar saya coba share screen yang Bu, sambil Bu ya, saya mau nanya Bu ya. ya. Di luar ini sih sebenarnya teknis, mana tahu ada mahasiswa yang tahu ya. Saya ini kan MA ke MTH ya, mungkin juga rekan-rekan tahu. Kalau pengajuan tesis ini SOP-nya gimana ya? Kita ngajukan lewat siapa? Wah, itu kalau tanya saya nggak tahu kayaknya Pak Togi. Karena saya Makanya saya nanya, siapa tahu ada yang mahasiswa sini yang udah ngajuin. silakan. Karena gini, saya ini kan dari MA ke MTH matrikulasi, artinya hanya beberapa mata kuliah langsung tesis. Nah, dulu MA saya kan tesis ya. Tapi jujur nih, lihat di lapangan begini, walaupun Google Form, beberapa teman juga terhambat. Artinya kalau sistem survei dan apalagi wawancara tatap muka kan, karena memang SOP protokolnya masih ketat. Nah, kalau dulu zaman saya itu Bu ya, saya MA lulus tahun 2000, itu ada tinjauan teoritis dari Alkitab ya, karena ini kan Departemen Teologi, karena kita bahas teologi ya, bukan S1. Nah, S1 saya tahun 96 itu tinjauan teoritis juga masih oke. Nah, saya nggak tahu nih berjalannya keputusan kan banyak berubah nih ya, pendidikan kita, dikti dan segala macam. Kita di awal kuliah Ibu ngomong kuantitatif kualitatif tetap pakai data, survei dan segala macam. Tapi saya nggak ngerti nih dengan PSBB begini, makanya saya mau tanya orang yang berwenang untuk SOP mengajukan tesis itu siapa? Karena setahu saya kan pemerintah aja kan melonggarkan semua aturan ya dengan PSBB ini. Bukan berarti nggak ada mutunya loh ya. Kalau menurut saya tinjauan teoritis, maaf nih, dengan survei yang valid belum tentu juga dibaca tesisnya. Di luar negeri itu yang setahu saya justru penelitian jadi buku. Justru buku itulah yang akhirnya bisa valid gitu loh. Nah, saya nggak tahu di eseteril nih udah mengarah ke sana belum gitu. Ya, karena jujur aja nih, saya meneliti udah 2 kali S1, S2 nggak pernah dibaca orang walaupun penelitiannya bagus. Saya lebih suka menulis buku. Buku ini bisa dibaca, tapi itu kan bergantung kepada kebijakan universitas dan sekolah teologianya ya. Ada orang disertasi menghasilkan buku hanya teoritis karena dari Alkitab ya, Alkitab menafsirkan Alkitab, tinjauan teoritis saja tanpa harus survei ke lapangan dan lain sebagainya. Ya memang sih ini tadi saya bilang di luar mata kuliah ini, tapi kan ini kan udah masuk ke soal tesis ya. Nah, mungkin saya nggak tahu nih ada mahasiswa nggak yang udah ngajuin nih. Kalau saya begini Pak, kalau penelitian itu ya harus ada data. Jadi kalau hanya literatur itu namanya bukan penelitian. Di luar negeri pun juga sama. Ya. Jadi kalau penelitian, jadi kalau kami peneliti itu sebetulnya kan sama seperti artis gitu ya. Jadi kalau artis itu kan seberapa sering kalau dulu gitu kan ada kaset ya, atau ringtone lagunya didengar atau tidak. Nah, sebetulnya kalau di Indonesia itu Bapak Ibu sebagai seorang peneliti, ya, jadi seorang peneliti yang punya karya tulis itu kita bisa melihat ya, hasil karya kita itu dibaca orang atau tidak itu ya lewat Google Scholar ini. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya. Jadi di sini itu saya bisa penelitian ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau penelitian itu tidak dibaca ya. Jadi bagaimana kita topik-topik penelitian itu yang bisa atau yang yang menjadi
topik yang memang di bidang Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya saya di bidang ekonomi, khususnya perbankan, itu saya meneliti misalnya terkait dengan kondisi keuangan. Ya, ini jadi saya contohkan. Nah ini tulisan saya di tahun 2005. Ya. Jadi 2005, nah ini ada 571 artikel yang merujuk penelitian saya. Ya, jadi saya klik di sini. Jadi akan ditunjukkan mana saja yang merupakan atau artikel-artikel yang dirujuk oleh ini kalau ini terlalu lama. Ya, jadi sebetulnya kalau memang artikelnya itu tidak dipublikasikan itu atau tidak dipublikasikan secara online ya khususnya itu biasanya tidak akan terbaca. Jadi yang paling memudahkan kalau misalnya meminta dosen pembimbing atau dosen penguji membaca penelitian kita, nah itu yang susah ya, nggak akan mungkin ya. Tetapi kita bisa mempublikasikan. Jadi ini ada beberapa artikel penelitian saya yang saya publikasikan secara online. Nah, ketika secara online itu tadi yang Bapak Ibu saya minta untuk mencari di Google Scholar itu kan sebetulnya tadi ya untuk melihat hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan. Ya, jadi selama itu dipublikasikan dan artikel itu menarik bagi pembaca, itu saya yakin adalah banyak yang membaca, apalagi mensitasi ya. Jadi tadi kalau ingin tadi artikelnya dibaca itu ya tadi harus dipublikasi ya. Jadi ya mau di Facebook ya, di covernya itu difoto kemudian di share. Nah itu supaya apa? Supaya tadi orang itu membaca atau biar dicari ya tadi. Nah tadi yang sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu, jadi untuk yang ResearchGate ini sama seperti Facebook ya. Jadi Bapak Ibu harus punya akun dulu. Kemudian setelah Bapak Ibu punya akun, nanti di sini bisa mencari peneliti, publikasi atau topik tertentu ya. Jadi di sini contoh ini juga ada follow. Mau tanya Bu, sebelum jauh itu ResearchGate itu kita download ya Bu dari kalau punya Android? Enggak, ini bukan download, ini loh, ini ResearchGate.net. Ya ini kayak Facebook, saya kan bilang kayak Facebook. Ya, kayak ini. Kan Facebook juga di-download dulu Bu itunya softwarenya biar tampil di Android kita. Kayak macam Oh ya, kalau di handphone ya. Atau dia seperti email gitu di Google gitu kita bikin semacam akun ResearchGate gitu. Dimasuk di Google, Bro. Ya kayak bikin account itu. Jadi dia khusus buat pengumpulan jurnal-jurnal Ibu ya. Iya. Gitu. Berkumpul gitu. Oke. Jadi bikin account lagi. Jadi bikin akun tadi kan saya bilang kayak Facebook sama Instagram itu kan Bapak Ibu harus punya akun. Nah, kalau di Facebook, Instagram itu kan isinya foto narsis Bapak Ibu. Nah, ini yang kalau mau narsis ilmiah itu ya di sini. Ya, jadi narsis ilmiah. Narsis pikiran di sini ya. Kenapa? Narsis ilmu. Ini narsis pikiran bukan narsis aja. Jadi misalnya ini Leopold. Jadi ini yang muncul di feed saya itu adalah peneliti-peneliti yang saya follow. Ya. Okay. Jadi sama seperti kayak Facebook ataupun Instagram ya. Jadi ini adalah yang saya ya, jadi ini to follow siapa yang follow saya ya. Jadi ini sama seperti Facebook tadi. Nah, yang tadi yang muncul di feed ini tadi Instagramnya. Jadi an empirical investigation factor influencing voluntary disclosure. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya memfollow peneliti itu kan biasanya peneliti itu punya fokus atau bidang tertentu. Nah, kalau Bapak Ibu follow dia, itu biasanya muncul peneliti-peneliti yang sejenis. Sejenis itu artinya punya
serupa gitu ya, punya Samaan topik ya. yang serupa, kesamaan. Sehingga nanti Bapak Ibu tinggal ikut follow aja. Sehingga kalau Bapak Ibu kalau di sini mau minta full text artikelnya itu bisa di sini diklik, nanti kan akan dikirimkan via akun Bapak Ibu di ResearchGate. Ya. Itu. Artikel Indonesia di sini ada Bu nggak? Atau semuanya masih bahasa Inggris? Artikel Indonesia ada, coba bisa dicari. Misalnya kebangkrutan bank, coba. Ya kalau ada peneliti yang submit di sini. Oke. Saya search, kalau ada peneliti Indonesia, oh enggak ada. Enggak ada. Ya, jadi tergantung topik penelitian. Jadi kalau topik penelitian yang disampaikan dalam jadi ini adalah beberapa contoh saja. Kok nggak muncul? Oh di sini. Nah. Ini bisa dicek. Nah, jadi kalau didasarkan pada project, ya jadi, nah ini, jadi merit system ini berdasarkan project. Nah ini jenis-jenis apa penelitiannya. Ya, tuh. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada. Nah tadi yang pertanyaannya Pak Togi, silahkan ada yang menjawab karena saya tidak tahu sistem SOP-nya kalau apa namanya, kalau tesis di STT. Nah, kalau ada yang tahu monggo silakan disampaikan ke Pak Togi. Nah kalau tidak ada ya berarti Pak Togi harus bertanya sendiri kepada langsung petugas. Kayaknya yang di grup WA itu kan ada salah satu sekretaris prodi kalau nggak salah ya Pak Togi. Iya, maksud saya siapa tahu di sini udah ada yang mengajukan program. Oh gitu. Ya, siapa tahu sudah ada yang mengajukan, silakan mungkin ada yang. Udah nggak apa-apa. Karena tiap itu kebijakan beda ya. Iya. Ya. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, ada saya Pak Togi, mungkin langsung ke itu aja bagian semacam Pak Septe kalau di Eseteril mungkin ya. langsung apa? Kayaknya di grup itu kan ada, Pak. Jadi langsung dijapri saja Pak Togi. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin dikonfirmasikan? Baik, kalau tidak ada seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi untuk perkuliahan hari ini tidak sampai dengan jam 9:30. Jadi saya anggap nanti 1 jam setengahnya Bapak Ibu silahkan mencari artikel nanti, kemudian juga dipresentasikan seperti kemarin ya terkait dengan poin-poin yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nanti PowerPoint juga akan saya share ke Bapak Ibu, sekaligus juga video pertemuan kemarin dan hari ini. Begitu Bapak Ibu.